Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara mungkin yang di belakang agak maju ke depan sedikit. Kita akan bersyukur dan berdoa buat bagi Tuhan, memuji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan datang untuk menebus setiap dosa kita dan menyelamatkan setiap jiwa kita. Amin saudara. Puji Tuhan Bapak Saudara. Saya ucapkan dari tempat ini selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Dan pagi hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Mari kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Bapa, buat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami ada kembali datang Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah lahir di hati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan biarlah Kau berikan sukacita Natal itu Tuhan kepada kami semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Kami mau serahkan seluruh Tuhan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih Tuhan semua acara kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Natal terasa begitu berarti karena Yesus lahir ke dalam dunia. Bukan karena dunia layak menerimanya, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi dunia, amin, dan mengasihi kita semua. Mari rasakan kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini, haleluya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Mari nyatakan lagi, haleluya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Amin. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Mari nyatakan haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari rasakan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan di tempat ini. Seperti palungan, amin, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, haleluya, biar berkenan padamu Tuhan, haleluya, oh, haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami Tuhan, haleluya. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab haleluya, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih.
hati kami, haleluya. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saya mau mengajak jemaat semua lebih sungguh lagi mengangkat pujian ini, haleluya. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu, seperti emas kemenyandalmu, haleluya. Biar hidup berkenan padamu. Oh, mari angkat tanganmu, haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami, haleluya. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya, haleluya. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal, haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami, haleluya. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Mari angkat tangan bagi Tuhan. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami, lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Katakan lagi, sebab Natal, haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami, lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hati, indahnya Natal di hatiku, haleluya. Indahnya Natal di hati. Katakan lebih sungguh lagi, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari sembah Dia. Nyatakan isi hatimu bagi Tuhan dengan sepuas-puasnya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa, memuji-Mu. Haleluya.
biarlah segala semua suku, kaum, bangsa, dan bahasamu datang menyembah Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami merasakan Tuhan Yesus, Natal Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Mari sembah, diangkat hatimu, angkat tanganmu bagi Tuhan, haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saudara jemaat Tuhan, ku bangkit berdiri. Mari sembah dan puji Dia, haleluya. Sembah dan puji Dia. Angkat tanganmu bagi Tuhan, sembah Dia, haleluya. Dia yang layak menerima segala pujian penyembahan kita. Yesus Kristus yang telah lahir di hati kita. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat sekali lagi puji Dia, sembah dan puji Dia, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah lagi, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Amin, haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sekali lagi, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang layak menerima segala pujian kami, hormat kami Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang baik. Buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Selamat Natal Bapak Saudara. Sebelum kita memuji Tuhan lebih dalam lagi, mari lihat kanan kiri. Katakan selamat Natal. Haleluya. Berikan senyum. Haleluya. Karena hari ini Tuhan berikan kepada kita sukacita. Yesus telah lahir di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Hai, siarkan di gunung. Kita dituntut untuk memberitakan bahwa Yesus telah lahir ke dalam dunia. Hai, siarkan
siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lagi hai, haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya muli. Katakan haleluya. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita dituntut untuk memberitakan bahwa Yesus telah lahir dalam dunia ini. Haleluya. Di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya. Lagi hai, siarkan, haleluya. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut. Amin. Ketika mendengar nyanyian balaso, gempita menggelegar. Katakan haleluya. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara Masih berglori. Haleluya. Kesukaan yang ceria, kesukaan yang ceria hanya ada pada kali alam yang setia, pohon suka. Kesukaan, haleluya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Amin. Kali alam yang setia, katakan haleluya. Pohon suka yang terangmu, haleluya. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Karena kesukaan Tuhan berikan ke kita hari ini, haleluya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari alam yang setia, pohon suka. Kesukaan, haleluya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari alam yang setia, pohon suka yang. Katakan terangmu, haleluya. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan. Yang mencari mendapat,
kasih-Mu menembuskan hati, mengenyangkan awan. Yang mencari mendapati dalam Dikau. Yang mencari, haleluya. Yang mencari mendapati dalam Dikau. Sekali lagi, haleluya. Yang mencari mendapati dalam Dikau terang terang. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap berdiri. Saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan yang bagi kita semua. Dan sukacita hari ini karena Yesus telah lahir bagi kita. Lahir di hati kita, menjadi penguasa tunggal dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita rasakan tetap kasih Tuhan. Dan kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena begitu cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, dapat hidup kekal. Karena begitu, haleluya, angkat pujian dengan sungguh. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya tunggal, amin, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil kita berdoa dalam hati kita mengucap syukur dan memandang kepada kemuliaan Tuhan buat segala kebaikannya, kasih setianya dalam hidup kita. Dia rela turun dari surga untuk menyelamatkan setiap hidup kita. Angkat hatimu. Mari nyatakan kembali pujian ini, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, amin, supaya
begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Amin. Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup. Sekali lagi dan disungguh lagi, karena begitu Allah imani pujian ini. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Kami serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini jika kami kembali bersama-sama bersyukur, memperingati, merayakan kelahiran Sang Putra yang agung, Allah yang berkenan mengosongkan diri, menghampakan diri menjadi sama dengan manusia dalam kehinaan, dalam kehampaan. Kasih-Mu sungguh besar. Biarlah setiap kami memandang Yesus yang telah datang dalam rupa manusia, yang telah hidup, menanggung dosa kami dengan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, membuat setiap kami tidak pernah lagi untuk hidup di dalam dosa, hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa seperti pada umumnya manusia lama. Tapi kami mau hidup baru karena kami mau menghargai penebusan Kristus dalam hidup kami. Berkati pujian penyembahan, ucapan syukur kami bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah hidup kami pun menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Sebab Engkau telah menguduskan kami, roh kami, jiwa kami, tubuh kami dengan darah anak domba. Sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati telinga dan hati kami, supaya firman Allah jatuh ke tanah yang subur dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehingga menjadi genap. Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat kita berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat berbakti dalam ibadah pagi hari ini, memperingati dan merayakan peristiwa agung. Meskipun ribuan tahun, tetapi gemahnya masih berkuasa sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin agak melelahkan karena besok juga masih ada kebaktian minggu. Ya. Sehingga Bapak Ibu juga bisa meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk ibadah minggu. Kalau Anda tinggal di Batu Raja atau masih ada atau sedang berada di Batu Raja.
Nah, pernahkah Bapak Ibu mendengar seorang Gus Dur? Slide-nya bisa? Ya, langsung saja skip. Ya, pernah mendengar satu waktu Gus Dur dalam sebuah kata sambutan berkata begini, mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Siapa yang setuju dengan pernyataan presiden yang keempat ya? Keempat ya? Kelima ya, presiden kelima Indonesia. Ya, seorang bapak bangsa, meskipun dia seorang kiai, seorang yang menjadi seorang yang dihormati di kalangan NU, kelompok agama yang terbesar di Indonesia, baru kemudian Muhammadiyah, seorang yang melihat bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Ya, ini gambaran dari sebuah keyakinan akan kasih persaudaraan juga, ya. Nah, kita mau melihat tema ini di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22. Mari kita baca bersama-sama ayat ini tentang kasih persaudaraan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Waktu Tuhan ditanya oleh pemimpin agama Yahudi, karena begitu banyaknya orang Yahudi harus menghafal kitab-kitab Taurat, 5 kitab itu, dan kemudian kitab para nabi dan seterusnya. Sehingga satu hari mereka bertanya kepada Yesus, dari semua perintah Tuhan kepada Musa, di mana kita harus mentaatinya, begitu banyaknya, ada ratusan miswot itu. Coba kasih tahu mana yang paling utama. Ya. Kalau Anda mempersingkatnya menjadi 10, masih kebanyakan. Tapi kemudian Yesus menjawab, dan kemudian tidak ada seorang pun yang membantahnya. Apa jawaban Yesus? Dari ratusan perintah yang begitu banyak, maka dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Kalau Anda melakukan banyak hal dalam hidup ini, berbuat baik buat orang, berkarya, melakukan tugas-tugas rutin, punya prestasi yang besar dalam usaha, dalam karir, jabatan, dalam studi dan sebagainya. Tapi jika Anda tidak melakukannya di dalam konteks mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, dan segenap akal budimu, maka Anda telah kehilangan sebuah pegangan yang paling utama. Sebab kemudian Tuhan berkata, hukum yang kedua adalah hukum mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di atas kedua hukum inilah seluruh hukum Musa bergantung. Jadi jika kita mengintisarikan seluruh perjanjian lama, bahkan perjanjian baru yang lebih dari 30.000 ayat itu, maka Tuhan telah menolong kita untuk mempersingkat dan meringkasnya menjadi yang paling inti, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi apa yang kita perbuat dalam hidup haruslah diletakkan dalam kerangka dasar dan motivasi ini. Sebab tanpa kasih, betapapun hebat perbuatan Anda di matamu maupun di mata orang, bahkan di mata dunia yang luas, Rasul Paulus berkata tidak ada gunanya. Mungkin bagi orang lain yang menerima kebaikan, pertolonganmu dan sebagainya,
dia sangat tertolong, terberkati. Tapi bagimu sendiri itu seperti gong yang gemerincing, yang kosong. Seperti orang yang menyerahkan nyawanya untuk dibakar, dikorbankan, tetapi tidak berguna di pemandangan Tuhan. Betapa mengerikannya jika kita melakukan hal yang hebat, tetapi tidak di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mempraktekannya tentu tidak mudah. Tetapi mari kita melihat beberapa hal pagi ini. Dan kuncinya adalah karena kamu telah menyucikan dirimu. Ketaatan kepada kebenaran yang adalah Allah itu sendiri menyucikan hidup kita. Kita disucikan oleh darah Yesus. Kita disucikan oleh firman Allah. Kita juga disucikan ketika kita mentaati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mencegah kita untuk berbuat dosa. Firman Tuhan mencegah kita untuk memikirkan hal-hal yang berdosa. Sebab itu mengapa saya terus mendorong kita untuk membaca kitab suci setiap hari. Membiasakan diri. Jika Anda tidak bisa melakukan kegiatan satu hari sebelum Anda minum air putih kah, air hangat kah, kopi atau teh kah, tambahkan di situ satu hal yang paling penting. Lebih dari air putih, lebih dari air hangat, lebih dari teh dan kopi, lebih dari semua breakfast Anda, yaitu firman Tuhan. Amin. Jangan memanjakan diri untuk hal yang diperlukan tubuh, tetapi Anda mengabaikan manusia rohanimu. Tubuhnya sehat karena patuh, disiplin, bangun pagi, mungkin minum air hangat. Bangun pagi, sarapan buah mungkin. Tapi apakah Anda sarapan Alkitab? Sarapan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika Anda diisi oleh firman setiap hari, firman itu akan memenuhi Anda. Kita gampang lupa, tapi ketika kita dipenuhi dengan firman, meskipun baca dan kemudian kita lupa, baca saja dan renungkan. Minta Tuhan menjadikan itu darah dan daging dalam pengertian rema. Sehingga ketika kita mau berbuat keluar dari firman Allah, dengan mudahnya Roh Kudus mengingatkan kita. Karena firman tinggal di dalam kita. Satu hari keberhargaan Anda tidak dinilai dari berapa mahal pakaian Anda. Keberhargaan Anda tidak dinilai dengan emas, perak, mutiara, berlian dan semua yang melekat dalam tubuhmu. Tapi keberhargaan Anda dinilai Tuhan. Apakah engkau semakin serupa seperti Yesus, putranya yang tunggal? Dan kita tidak akan pernah menjadi serupa seperti Dia kalau kita tidak belajar mentaati kebenaran firman Tuhan. Seorang Kristen yang tanpa firman Tuhan, maafkan saya, kosong, tidak berbobot. Betapapun Anda punya prestasi, kegiatan pelayanan, bahkan seorang pendeta pun tidak berarti. Seorang pelayan Tuhan, betapapun bertalenta dia, tanpa firman Tuhan menguasai hidupnya, ada hal yang kosong dalam hidupnya. Miliki saat teduh. 10 menitkah? 1/4 jamkah? Luangkan membaca kitab suci. Amin. Pagi ini setelah tidur cukup malam mungkin berkumpul sanak keluarga. Bapak Ibu masih baca kitab suci enggak? Oh enggak sempat Pak. Ya kan? Ayo, saya enggak minta Anda mengangkat tangan. Tapi saya ingin berkata, ayo tambahkan itu sebagai satu asupan rohani. Sama pentingnya, bahkan lebih penting dari semua yang Anda pikir paling penting untuk kebutuhan jasmani yang sehat. Jadi ketika seorang disucikan oleh ketaatan kepada firman Allah dan firman itu tinggal di dalam hidupnya, maka dia bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Sebab firmanlah yang memampukan kita untuk menguasai, mengalahkan pikiran-pikiran manusia lama kita. Firman itu mencondongkan hati kita dan melunakkan kekerasan hati kita. Pada bagian yang lain, Nabi Yeremia pernah berkata, firman itu seperti palu yang menghancurkan.
Nabi yang sama berkata firman itu seperti api yang membakar. Meskipun firman itu juga seperti air sejuk, air kehidupan yang mengalir. Dia juga adalah roti kehidupan. Sebab firman adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Kalau Anda tidak mencintai firman Tuhan, benarkah ketika Anda berkata Anda mencintai Tuhan? So, firman Allah adalah Allah itu sendiri. Kalau ada orang bercakap-cakap tentang firman Tuhan, beribadah lebih lama sedikit karena pendetanya berkhotbah 45 menit, berisi kebenaran firman, bukan lelucon, bukan kesaksian, bukan hal-hal yang membuat manusianya yang ditinggikan, tetapi belajar kitab suci, belajar kitab suci. Ada orang yang kemudian menjadi jenuh dan bosan. Ada orang lebih senang kalau kita berbicara tentang sesuatu yang menarik perhatian. Topik-topik yang menjadi tren di seputar kehidupan, entahkah teknologi, entahkah gaya hidup atau semuanya yang lain. Tapi ketika bicara tentang firman, dia berkata nanti saja. Berilah dirimu untuk menjadi seperti bejana yang haus lapar akan Tuhan senantiasa. Tuhan kiranya menolong kita. Sebab seorang raja yang merasa besar karena mewarisi kerajaan dari generasi sebelumnya beranggapan, siapa seperti saya begitu hebat? Tapi kemudian ada sebuah pernyataan Tuhan di tengah pesta pora. Tuhan menuliskan sebuah kalimat yang hanya bisa dibaca oleh seorang Daniel. Semua nujum, ahli nujum, orang bijak, para dukun, paranormalnya, tidak ada yang mampu membaca apalagi mengartikan tulisan yang ditulis oleh sepenggal punggung tangan. Kalimat itu tertulis mene tekel ufarsim. Mungkin mene, saya nggak bisa membacanya dengan jelas. Maksudnya melafalkan dengan jelas. Tapi kemudian Daniel mengartikannya. Pemerintahan Tuanku telah diakhiri. Tuanku ditimbang dan terlalu ringan adanya. Kalimat itu adalah sebuah vonis atas penilaian hidup seseorang. Jika hidupmu ringan, tidak berbobot di hadapan Tuhan, Anda seperti sekam. Banyak orang membanggakan casingnya, fisiknya, tampilan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dibebani dengan, dilengkapi, dipoles dengan semua yang indah. Tapi manusia rohaninya kosong, tidak berarti. Seperti Raja Belsasar tadi. Kosong, tidak berarti. Bolehkah saya berkata kepada saudara, sering-seringlah merefleksi diri dan bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus saya perbuat dalam hidup saya? Apa yang saya harus lakukan ya Tuhan dalam hidup saya? Supaya saya melakukan kehendak-Mu. Bukan hanya hidup bagi tujuan dan kepentingan saya. Seorang anak muda yang punya cita-cita yang jauh tinggi, lekatkanlah itu dalam kerangka kehendak Tuhan. Sehingga cita-citamu memuliakan nama Tuhan. Anda tidak hidup dan berjalan dalam tujuan dan caramu sendiri, tapi dalam tujuan dan caranya Tuhan. Sehingga di akhir perjalananmu, Tuhan akan berkata, berbahagialah hamba yang setia. Amin. Ya. Nah, kemudian Rasul Yohanes memberikan pesan seperti ini. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 dan 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayo kita baca sama-sama ayat yang ke-11 ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau kata saling itu berarti ada timbal balik. Sebab kasih yang ditujukan dan kemudian tidak diresponi, meskipun itu tetap berharga, tetapi tidaklah seimbang. Allah mengasihi kita begitu rupa, sampai dia memberikan putranya yang tunggal. Kalau Anda juga berkata, saya mau mengasihimu Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu, meskipun kehendak-Mu menghilangkan, merubah, dan meniadakan kehendak saya. Ketika kehendak kita beririsan dengan kehendak Allah, belajarlah untuk taat. Karena itulah persembahan hidup yang berharga di mata Tuhan. Kalau Anda mengerti kehendak Allah bagimu, tapi Anda terus melakukan kehendak-Mu yang tidak bersesuaian, yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, tujuanmu kah, cita-citamu kah, rencanamu kah, jika beririsan dengan kehendak Allah, Anda harus menghormati dan melakukannya. Sebab Dia telah mengasihimu. Dan kasih yang sejati yang Dia nyatakan adalah dengan sebuah pengorbanan yang mahal. Tidak mudah mengasihi. Kadang bahkan dengan bibir lidah pun tidak mudah, apalagi dalam perbuatan. Ya kan? Ada orang tidak pernah bisa berkata, aku mengasihimu. Ada budaya kita, budaya yang tidak biasa mengucapkan dengan verbal. Meskipun di sisi yang lain ada yang juga terlalu biasa berkata, aku mengasihi, ya. Kucing lewat pun dia bilang I love you, ya kan. Semua kasih sehingga jadi tawar. Tiap pagi mungkin berkata kepada istrinya, kepada suaminya, saya mengasihimu. Baik-baik saja. Tapi jangan sampai kehilangan maknanya jika perkataan itu tanpa perbuatan nyatanya. Teladanilah Kristus yang telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya. Kasih Kristus itu menggerakkan kasih persaudaraan dalam kita mengasihi sesama. Terus wujudnya apa? Nah, hanya ada beberapa hal saja. Mengampuni. Ini sebuah perkataan yang mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Bahkan jika dia berdosa sampai begitu banyak. Secara hitung-hitungan nyata, hampir mustahil orang melakukan hal yang salah kepadamu 70 kali dalam sehari. Hanya ada 24 jam dalam sehari. Hanya ada sekitar 12 jam orang berkegiatan dari pagi sampai malam. Orang yang paling dekat yang berpotensi melukai dan melakukan hal yang jahat kepadamu atau hal yang engkau anggap salah adalah istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu yang hidup satu rumah dengan engkau. Tapi itu pun mungkin dikurangi 6 jam atau 7 jam atau bahkan 8 jam. Masa sih 24 dikurang 8 jam, 16 jam, orang setiap jam berbuat 2 kali kesalahan. Kalaupun 16 kali 2, baru 32. Tapi Tuhan berkata 7 kali 70 itu berarti 490. Tidak ada orang yang akan melakukan hal yang salah kepadamu sehari 3 kali seperti dokter kasih saran minum obat. Karena dia akan rasa malu. Tapi dari engkau sendiri, engkau harus belajar untuk rela mengampuni seberapa kali orang itu melakukan hal yang salah. Dengan tulus tentu saja. Sebab ini juga ukuran dari Bapa. Surat Rasul Yohanes pasal yang pertama ayat 9 dan 10 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan melepaskan engkau dari hal yang jahat.
Jika Allah sendiri punya standar seperti itu dan kemudian menurunkannya kepada kita sebagai anak-anaknya, itu sesuatu yang wajar. Atau perintah yang berat untuk mengampuni ini adalah gambaran dari kasih Allah yang tak terbatas selama kita masih hidup dan bisa berkata, Tuhan aku menyesal, aku berdosa, ampuni aku. Bahkan jika itu engkau ucapkan karena kegagalan dan kelemahanmu 3 kali sehari, Dia Allah yang setia dan adil. Jadi ini sebuah perintah yang berat bagi kita, tetapi itulah yang menjadi sikap Allah terhadap kita, anak-anaknya. Tentu kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Masa sih Anda melukai istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu, sahabatmu 1 jam 1 kali? Gak mungkin. Ketika Anda berbuat salah dan kemudian Roh Kudus mengingatkanmu, perkataanmu yang tajam, kalimatmu yang sinis dan seterusnya, Anda pasti menyesal. Masa sih 1 jam kemudian Anda melepaskan lagi kalimat-kalimat tajam? Ya kan? Tapi Tuhan mengajari kita untuk mengampuni. Sebetulnya Tuhan ingin berkata, setiap kali orang bersalah kepadamu, ampunilah dia. Jika dia datang untuk meminta pengampunan. Hal itu berlaku dalam hidup kita kepada Tuhan. Sebab jika kita tidak mengampuni kesalahan orang kepada kita, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi kalau Anda berkata, aku gak mau mengampuni dia, sebelum dia tersungkur di depanku, minta maaf. Tapi pengampunan sebetulnya, berapa hari yang lalu mungkin kita telah melihat sebuah kalimat atau membaca, merenungkannya. Anda tidak perlu menuntut orang itu datang untuk minta pengampunan. Tapi Anda lebih dahulu bisa melepaskannya. Karena sesungguhnya pengampunan yang tulus adalah pengampunan tanpa syarat. Sebab kebencian itu menyiksa batin dan menghancurkan sukacita dan damai sejahtera kita. Kalau setiap kali Anda teringat akan kesalahan orang dan kemudian bangkitlah kebencianmu, maka semua yang baik itu akan hilang. Suasana pesta keluargamu akan rusak jika ada sebuah berita yang membangkitkan kebencian, kesalahan, dan seterusnya yang belum diampuni. Itu hanya merusak. Hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Karenanya kita perlu hidup dalam kasih. Anda tidak mampu mengampuni jika Anda tidak berlimpah dalam kasih. Roma pasal 12 Rasul Paulus pesankan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seberapa banyak Anda mengalami hal yang tidak baik, Anda harus berusaha oleh kasih karunia Tuhan untuk memiliki lebih banyak lagi kasih. Ada orang tekor itu bahasa Batu Raja atau bahasa Palembang, ya kan? Banyaklah ngenjuk daripada menerima, banyaklah pengeluaran daripada pemasukan. Dia bilang, aku nih ngampuni terus, tidak tahu hatiku lagi luko dan semakin luka. Dia menahan hati yang hancur karena dipaksa oleh situasi. Harus menerima, harus memaklumi, harus memaafkan. Saudara, itu berat. Mintalah kasih Kristus supaya berlimpah di hatimu. Karena jika Anda mengampuni kesalahan orang terdekatmu dengan sebuah keterpaksaan, karena status, saya ini istri, saya ini orang tua, saya ini anak, saya ini lebih junior, saya harus menerima. Meskipun rasanya sakit sekali, Anda butuh kasih Kristus untuk memulihkannya. Sebab kekuatan manusia terbatas. Satu hari itu akan terakumulasi menjadi sebuah tindakan destruktif yang kita tidak pernah membayangkannya. Ingatlah bahwa dosa, kesalahan, dan pengkhianatan itu bagai duri tajam yang berbisa. Karena dia akan merobek, merusak suatu relasi, hancur. Pepatah berkata, setitik nila saja merusak susu. Satu belanga
Tapi dosa, kesalahan, dan pengkhianatan itu menghancurkan, merusak semua. Sehingga dibutuhkan obat pengampunan untuk menyembuhkannya. Yesus memberi contoh ketika dia di kayu salib. Mari renungkan ini. Apakah Yesus menyadari bahwa yang dilakukan oleh semua orang, mulai dari pengadilan yang tidak adil diperlakukan bagi dia. Ketika dia dipersamakan bahkan lebih rendah dari seorang penjahat yang sepatutnya dihukum mati yang bernama Barabas itu. Harga dirinya dihancurkan. Dia Allah dalam rupa manusia. Dia melakukannya bukan sebagai sebuah kewajiban. Allah tidak wajib menanggung dosa kita, saudara. Dia tidak harus datang dalam dunia. Tapi karena dia melakukannya dengan kasih, dia rela menanggungnya. Sehingga Petrus kemudian mengintisarikan prinsip ini. Dia berkata, jika engkau harus menanggung kesalahan orang lain, itu adalah kasih karunia Allah. Jika engkau harus mengalami keadaan-keadaan yang bukan karena tindakan dan perbuatanmu, itulah kasih karunia Allah. Itulah yang terjadi dengan Yesus. Ketika dia dihina, diperlakukan lebih rendah dari penjahat. Dia tidak pernah mengklarifikasi. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena ketika manusia hidup di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, manusia seperti orang buta yang melakukan semua tindakannya. Sehingga jika mata hatimu melek, jika mata hatimu terbuka, engkau harus bisa mengampuni. Ketika orang berbuat salah dan kemudian ditanya di balik jeruji, di lembaga pemasyarakatan atau di tahanan-tahanan sementara, kenapa kau buat begitu? Aku nyesal, Pak, aku gelap mata. Apakah waktu dia melakukan kejahatan dengan mata tertutup? Ada enggak? Nyopet dengan mata tertutup. Ya kan? Melakukan dosa perselingkuhan dengan mata tertutup. Begitu. Memukul orang bahkan mungkin menghabiskan nyawa dengan mata tertutup. Begitu. Tapi selalu katanya, saya gelap mata. Mata apa yang gelap? Mata hati. Mata hatinya digelapkan oleh dosa. Sehingga Yesus berkata, ampunilah mereka. Karena mereka gelap mata. Itu teladan Yesus. Dan waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk merpati. Orang melihat merpati tidak ada empedu. Empedu itu baik. Ketika Anda mengalami pengkristalan di kantung empedu, maka empedu yang mengkristal atau ada batu-batu empedu itu mengganggu Anda. Dan ada orang harus dibuang kantung empedunya. Karena tidak ada tindakan yang lain jika kantung empedu telah berisi cukup banyak butiran-butiran kristalnya. Tapi merpati memang tidak didesain Tuhan dengan ada empedu. Dan orang sering berkata itu gambaran dari kehidupan yang tanpa kepahitan. Berarti apakah Anda mau jadi lebih pahit dalam hidup, dalam keadaan yang semakin berat, dalam kesusahan sehari-hari oleh perlakuan-perlakuan yang Anda tidak anggap tidak adil, atau Anda memilih untuk tidak mengalami atau menerima kepahitan itu? Karena hidup adalah pilihan. Kalau Anda memilih untuk menerima, menikmati kepahitan hidup, maka Anda akan menjadi orang yang terus terluka dalam hidupmu. Tapi ketika Anda mau melepaskan pengampunan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Anda akan melepaskan diri dari kepahitan. Seorang wanita yang ketika diajak suaminya
mengembara mengungsi ke negeri Moab karena di negerinya sedang mengalami kelaparan. Dia pulang dengan tangan kosong, meskipun dia pergi dengan semua harta bendanya, mengungsi dengan anak laki-laki 2 orang. Tapi di pengungsian yang dianggap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dibanding di Bethlehem Yehuda yang waktu itu mengalami kelaparan di masa hakim-hakim. Kesaksiannya setelah suaminya mati, anak 2 laki-lakinya mati, dan kemudian seorang menantu perempuannya dia suruh pulang dan memang pulang. Dia hanya pulang dengan seorang menantu yang setia meskipun kedua anaknya sudah mati. Dia pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Dan dia berkata, waktu orang berkata, itu Naomi pulang kampung. Dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena Tuhan telah membuat hidupku pahit. Saudara, hati-hati kalau Anda menyalahkan Tuhan atas hidup dan Anda berkata, Tuhan telah membuat hidup saya pahit. Sebetulnya hidup adalah pilihan kita. Bahkan ketika Anda harus mengalami situasi yang berat seperti Naomi pun, saya mendorong Anda untuk tidak menimpakan itu kepada Tuhan. Karena itu pilihan. Hidup adalah pilihan. Satu hari orang ada di neraka yang kekal, tidak bisa berkata, mengapa Tuhan tidak memperingatkan saya? Mengapa Tuhan tidak menegur saya dengan keras supaya saya tidak masuk neraka? Mengapa Tuhan tidak memberitahu saya? Ada banyak sumpah serapah mungkin di neraka kepada Tuhan. Tapi itu pilihannya. Bukankah setiap orang pernah mendengar kabar baik? Matius pasal 24 ayat 14 berkata, Tuhan belum akan datang sampai Injil menjadi kesaksian bagi segala etnos, bagi segala suku bangsa. Sehingga tidak ada orang bisa berdiri di hadapan Tuhan di tahta putih yang besar, di pengadilan yang terakhir berkata, aku belum pernah mendengar kabar bahwa manusia bisa selamat dari dosa kekalnya dan dosa perbuatannya hanya dengan percaya kepada Yesus, anak domba yang tersembelih. Tidak ada. Tidak akan ada seorang pun akan berdiri di hadapan Allah dan menggugat dia dan berkata, saya tidak tahu. Karenanya Anda harus bercerita kepada keluargamu, kawanmu, dan kenalanmu. Hanya cerita, tidak perlu paksa orang. Bukan untuk pindah agama. Sebab Natal akan menjadi tidak berarti. Peristiwa yang besar dan agung ini, tadi kita nyanyi, siarkan di gunung, di lembah. Kabarkan, hanya katakan saja. Pasang di statusmu, pasang di profilmu, ya kan? Anda bisa menggunakan media sosial untuk memberitakan kebenaran firman Allah secara pasif, walaupun itu aktif. Jangan pasang status untuk apa yang orang tidak bisa mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita bisa mengampuni karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kasih Allah juga dicurahkan kepada kita. Dan itu memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Pengampunan itu adalah hadiah yang terbaik bagi diri kita sendiri. Sebab itu pengampunan membebaskan. Orang yang kesalahannya membuat dia harus terhukum, bahkan hukuman mati. Ketika dia menerima gerasi. Gerasi itu adalah sebuah pengakuan, kan? Dia bersalah dan kemudian minta pengampunan. Gerasi pasti dari kata gracia, anugerah. Ketika orang yang berdosa diampuni dengan tuntas, maka itu adalah sebuah hadiah terbaik. Kalau Anda berkata, Natal ini saya nggak dapat apa-apa dari suami. Kalau anak berkata, Pak, Mak, Natal ini saya nggak dapat apa-apa ya. Yesus memberikan kepadamu hadiah terbesar, lebih dari semua hadiah yang pernah Anda inginkan. Amin. Bersyukurlah. Karena percuma Anda punya semua, tapi Anda kehilangan pengampunan di dalam Kristus.
Anda tidak kaya dengan pengampunan, maka itu berarti Anda ada di dalam penawanan dosa. Makna sejati Natal akan lenyap jika hati kita diwarnai dengan amarah, kebencian. Herodes ketika mendengar dari para majus yang dituntun yang jauh dari Babilonia hendak datang menyembah Yesus, dia kaget dan berkata, ada raja yang lain selain saya? Coba cari tahu, sebab saya pun akan menyembah dia. Tapi berita itu membuat hatinya ketar-ketir karena ada raja lain. Kehadiran raja lain mengganggu hatinya. Bahkan Pontius Pilatus, perwakilan kekaisaran Roma, ketika hendak berusaha membebaskan Yesus, dan orang Yahudi menggunakan sebuah kata yang sensitif. Jika engkau melepaskan Yesus Raja Yahudi, berarti engkau tidak taat kepada Kaisar Romawi. Kalimat itu seperti palu yang menghentikan usaha Pilatus untuk membebaskan Yesus. Sebab Pilatus telah mencuci tangannya. Sebab itu Pilatus mencuci tangannya dan berkata, darahnya tertanggung ke atasmu. Malam itu istrinya tidak bisa tidur karena istrinya didatangi malaikat dan bermimpi. Itu orang kudus, orang benar. Pilatus berusaha menyelamatkannya. Tapi ketika isu tentang raja, Yesus adalah raja Yahudi, dan ketika engkau membebaskan dia berarti engkau hendak menjadikan persaingan kepada Kaisar Romawi. Wah, itu menjadi sebuah persoalan yang politis. Dan dia melepaskan tangannya. Orang kadang-kadang ketika kedudukannya terancam, orang tidak lagi berpikir tentang kebenaran. Itu Pilatus. Herodes terganggu kenyamanannya ketika mendengar ada raja lain. Dia tidak dengan tulus berkata, aku pun akan datang menyembah dia. Karena kita tahu ucapan itu 2 tahun kemudian. Dia membunuh semua anak-anak. Menghabisi semua bayi. Kekejaman karena merasa ditipu dan tersaingi. Tapi kalau kita penuh damai dan sukacita, bila mana kasih dan pengampunan kita alirkan kepada orang bersalah, Anda akan menikmati makna sejati seperti orang yang telah menerima pengampunan. Diampuni itu, kata seorang raja, itu jauh lebih indah. Dia berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan tidak diperhitungkan oleh Allah. Itu sebuah kebahagiaan, saudara. Kalau Anda tidak membayar pajak dan kemudian dituntut dengan jumlah pajak yang menakutkan, membuat mules perut, membuat sakit mah kambuh, kemudian ada upaya untuk mengajukan amnesti dengan membayar tarif yang lebih murah, maka itu menjadi sebuah anugerah sehingga disebut amnesti pajak. Tapi itu tidak berarti semuanya dilepaskan. Pemutihan pajak kendaraan bermotor seumpama, yang dibayar masih, tapi denda yang ada yang dihapuskan. Tapi pengampunan dari Allah, seperti dia menghapuskan kesalahan dari timur, dari barat, tidak berbekas. Tak satu pun tersisa. Semua yang Anda akui di hadapan Tuhan untuk minta pengampunan, Tuhan mengampuni dengan sempurna. Sehingga kita berkata, lenyaplah semua beban yang merintangi hidup kita karena pengampunan. Respon yang kedua sebagai orang yang mau memperagakan kasih yang peduli itu adalah memberi bantuan. Katakan dengan saya sama-sama, memberi bantuan, ya, bukan meminta bantuan. Kita lebih senang meminta atau menerima dari memberi. Ayo, colek di sebelahnya. Kau lebih senang memberi atau menerima? Ayo, kasih tahu dulu, tanya. Ayo, ya, nggak perlu buka maskernya, cukup dekat ya untuk colek atau menoleh, gitu. Ayo, untuk sekali ini Anda boleh cuma menggunakan kepala dengan pertanyaan, maksudnya, bagaimana dengan engkau? Menerima atau memberi? Yuk, saya nggak lanjut sebelum Anda meresponinya.
Ayo saudara, enak menerima atau memberi? Ya, enak menerima lah Pak, ya benar. Tapi Tuhan sedang mengajari kita kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Keindahan dan kebahagiaan yang lebih tinggi dari sekedar menerima. Tentu hidup kita punya siklus, menerima dan memberi. Menerima dan memberi. Bahasa Indonesia jelas, terima dan kasih. Ya kan? Terima dan kasih. Kalau Anda terima terus, Anda perlu ingat seperti orang yang makan terus dan kemudian enggak pernah BAB. Kembung dan kemudian dipompa, bahkan mungkin ada tindakan yang lebih keras lagi. Enggak enak. Ada orang BAB 2-3 hari sekali. Itu tanda tidak sehat metabolismenya. Jangan anggap itu sesuatu yang biasa. Kalau itu juga gambaran hidup rohani cuma ingin menerima dan tidak pernah melepaskan, baik itu bantuan, baik itu pengampunan, baik itu kasih, maka itu gambaran dari ketidakseimbangan hidup. Yesus mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada salah satu saudara yang paling hina, kita telah melakukan baginya. Ini yang disebut the final judgment dalam Matius 25. Ketika dia berbicara tentang pengadilan kambing dan domba. Selintas apa bedanya kambing dan domba? Kalau sudah diolah jadi sate atau tongseng atau makanan yang lain. Ini kambing, ini domba, sama. Betul ya? Tapi di pengadilan yang terakhir Tuhan membedakan. Orang-orang yang dikelompokkan seperti kambing, maafkan saya, tapi itu bahasa Alkitab. Dan orang-orang yang seperti domba. Perbedaannya bukan tanduknya dan bukan warna dan kulitnya. Tapi perbedaannya adalah orang yang mau melakukan semua kebenaran tidak peduli siapa dia. Sehingga Tuhan berkata, waktu aku lapar, waktu aku susah, waktu aku miskin, waktu aku telanjang, waktu aku mengalami segala hal yang tidak enak, engkau datang menolong saya. Dan orang ini kaget, kapan kami melihat Tuhan kelaparan? Kapan kami melihat Tuhan di musim dingin cuma pakai baju tanpa mantel hangat? Kapan Tuhan sakit dan kami datang? Kapan Tuhan menderita di penjara? Orang yang di penjara itu bisa karena kesalahannya, tapi juga bisa karena hal yang dia tidak lakukan. Doakan orang yang teraniaya karena iman. Karena ada orang yang masih teraniaya karena iman. Tadi malam saya membaca WA dari sebuah grup. Dan saya belum tanya pagi ini, apa itu memang itu penasihat hukumnya atau seorang yang dekat, merekam video di pengadilan negeri Ciamis dengan seorang terdakwa Muhammad Kece dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, sehingga dia mengajak untuk meminta doa. Bahkan kalimatnya sangat menggugah. Masihkah kita memperlakukan seorang seperti manusia? Jadi ada orang, entahkah dia karena bersalah teledor dengan kata-katanya di media sosial, atau bahkan orang yang tidak bersalah tapi kemudian harus mengalami kasus hukum. Kita perlu mendoakannya. Amin. Sebab Tuhan berkata, waktu aku di penjara, kamu datang. Paulus di penjara bukan karena dosa. Tapi ada orang terpenjara karena teledor dengan kata-katanya, teledor dengan perbuatannya, sehingga dia harus menanggung konsekuensinya. Meskipun hukum juga tetap menjunjung asas kemanusiaan. Jadi yang membedakan kambing dan domba dalam pengadilan itu adalah orang yang memperlakukan sesamanya berdasarkan status sosialnya, kemanfaatan orang itu kepada dirinya. Saya mengasihimu karena engkau mengasihi saya. Saya buat baik kepadamu karena engkau baik kepada saya. Kalau Anda memperlakukan orang hanya sebatas ini, Anda tidak lebih baik dari pemungut cukai dan para preman. Karena jika Anda berbuat baik kepada orang, hanya karena dia berbuat baik kepadamu, kebaikanmu terlalu rendah nilainya, terlalu dangkal. Dan Tuhan berkata, itu seperti kambing. Tapi ketika Anda melakukannya karena engkau adalah anak Allah, anak dari Bapa yang Maha Pemurah,
Dan engkau berbuat baik karena engkau diajar untuk melakukannya, bukan karena engkau ingin mendapatkan balasannya. Ada orang yang harus melakukannya, akan melakukannya karena itu gaya hidupnya. Bayangkan jika orang di gereja, datang ke gereja hanya dengan iming-iming. Ayo kebaktian supaya engkau diberkati. Ayo melayani supaya engkau diberkati. Saya ingin berkata itu sebuah Injil yang murah. Khotbah yang murah dan dangkal. Dan hanya menghasilkan orang Kristen pengemis. Yang bertransaksi dengan Tuhan, dengan ibadah dan pelayanannya. Seorang Kristen sejati harus diajar sebagai murid. Kau melayani Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi. Engkau berkorban karena Dia sudah lebih dulu. Bukan karena engkau menuntut dan mengharapkan baru engkau melakukan yang baik. Yesus ingin kita melakukan hal yang benar dengan motivasi yang benar dan tujuan yang benar. Jadi bukan hanya melakukan yang benar, tapi tujuannya dan motivasinya juga harus benar. Dan kemudian Yakobus memberikan sebuah pesan, ibadah yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Pernah nggak Anda baca dan kemudian tanya, kenapa nggak ada duda ya? Kenapa nggak ada duda ya? Ada duda nggak di sini? Apa duda tuh keren semua jadi duren? Kalau janda, jamur katanya, janda makmur. Ya kan? Ya, istilah saja. Kenapa? Tapi intinya adalah orang-orang yang kesepian, orang-orang yang sendiri, orang-orang yang menderita. Sehingga kita perlu berbagi kasih kepada mereka. Ya. Perayaan Natal akan lebih bermakna dengan kegiatan sosial untuk memberkati sesama. Saya udah ganti tuh sesama, sesim lagi pakai bahasa Inggris. Itu sesama saudara, jangan saudara bilang pendeta ngomongnya apa. Sesama, memberkati sesama, bukan sesim. Bahasa Inggris sesim ya. Terlebih orang yang kurang beruntung. Gila. Nah, saya sampai pada poin yang paling penting dan selesai. Selalu, kalau selesai pasti menggembirakan saudara. Ya kan? Nanti kita bisa ngopi ke bawah, kalau Bapak Ibu mau ngopi. Kalau enggak ya lihat aja orang ngopi. Kok enak orang ngopi ya? Ya jok aja, kayaknya dari tadi tegang. Oke, yang ketiga itu membagikan berita Injil. Yang pertama baik, yang kedua baik. Tapi kalau Anda tidak melakukan yang ketiga, kebaikanmu kurang. Kasih tahu sebelahnya, kurang. Masih kurang. Ya. Siapa yang mau berlebih? Lakukanlah ini. Menolong orang lapar dengan memberinya makan, tentu bagus. Tapi itu hanya bermanfaat beberapa jam saja. 4 jam kemudian dia lapar lagi. Kasih beras 1 karung. 5 kilo, 10 kilo, 100 kilo. Bagi 2, 50. Bulan depan dia lapar lagi. Apakah kemudian kita tidak menolong? Menolong. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Bila kita membagi berita Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yuk kita baca ayat ini. Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kabar baik, apa baiknya? Allah datang ke dalam dunia. Allah menghampakan dirinya, menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya. Korban terbesar dan teragung adalah Allah menyerahkan nyawanya di kayu salib dalam rupa manusia. Kalau Anda memberitakan itu ada kuasa yang dapat menyelamatkan orang lain. So Alkitab berkata jika mulutmu mengaku dan hatimu percaya Yesus telah mati dan bangkit maka engkau diselamatkan. Formula diselamatkan itu tidak terlalu rumit. Secara verbal dia hanya berkata jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu dia telah mati dan bangkit, kau diselamatkan. Menyerahkan nyawamu, menyerahkan dosamu untuk diampuni. Dan kemudian hidup berjalan dalam kebenaran.
Kabar baik tentang Yesus akan membawa orang-orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal selamanya di sorga. Sekalipun di dunia ada orang akan terus mengalami kelaparan seperti Lazarus. Tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Tidak punya cukup uang untuk sewa rumah. Sehingga dia jadi gelandangan. Tapi hidupnya yang miskin di bumi menjadi kaya karena dia memiliki pengharapan kepada Mesias. Dan ingat ini, Tuhan selalu berkata, selalu ada padamu orang-orang miskin. Betapapun Injil kemakmuran dibombardir di gereja-gereja, bakti sosial dilepaskan dengan semuanya, Anda akan berjumpa dengan orang-orang yang miskin karena struktur, karena keterbatasan dan seterusnya. Anda diberkati supaya bisa menolong orang-orang yang berkesusahan. Tentu mental orang tidak boleh menjadi pengemis. Karena dia harus berusaha untuk melakukan dengan tenaganya. Orang berkata, kalau kau masih hidup kau bisa berusaha. Tenagamu, pikiranmu, waktumu, kreativitas sedikit. Maka kita masih bisa tidak menjadi seorang yang hanya peminta-minta. Inilah berkat terbesar yang kita bisa tawarkan kepada saudara kita. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, membagikan kabar baik. Ingatlah ini bahwa keselamatan jiwa-jiwa adalah jantung hatinya Allah. Sebab Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tanpa Yesus manusia binasa. Sebab dia datang sebagai juru selamat. Dia datang bukan guru agama. Dia datang bukan sebagai seorang nabi yang tersohor. Dia datang bukan untuk menetapkan suatu standar moral tertentu. Meskipun dia melakukan itu semua. Tapi dia datang dengan satu tujuan utama. Menyelamatkan orang berdosa yang mau percaya. Amin. Kalau datang ke dunia hanya orang sakit sembuh, dokter bisa melakukannya. Konselor bisa menolong orang yang susah. Orang-orang yang baik bisa menolong orang untuk tidak lapar. Para dermawan bisa mengulurkan tangan dan hartanya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa yang kekal. Dan Yesus melakukannya itu. Jangan geser inti dari pengharapan Injil. Anda mencari Tuhan karena Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus engkau. Allah tidak ingin satu manusia pun binasa. Tapi Allah ingin manusia bertobat dan diselamatkan. Ini tujuan Dia. Untuk apa Dia datang? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau saudara ingat sebuah tema ini dari Lukas, saya menyampaikannya di Natal yang pertama tahun 90. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa dan menyelamatkannya. Berita itu masih sama sampai hari ini. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus memberikan kepada kita amanat agung bukan untuk dihafal, tapi agar Injil diberitakan. Sukacita surga ya, yang besar bukan karena Anda sembuh dari sakit, bukan karena Anda dapat lotre, tapi surga bersorak-sorai jika ada satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Apakah surga akan bersorak-sorai karena pagi ini ada orang yang mau bertobat? Pak, aku sudah bertobat 20 tahun yang lalu. Pak, aku sudah dibaptis tahun yang lalu. Pertobatan adalah sebuah tindakan setiap hari. Amin. Karena banyak orang Kristen tetapi hidupnya tidak dalam pertobatan yang sejati. Biarlah Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Ladang sudah menguning siap dituai. Pekerjanya sedikit, berdoalah. Dukung pelayanan-pelayanan orang-orang yang terus memberitakan kabar baik. Dan jadilah juga pemberita kabar baik. Baca ini sama-sama. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Saya tidak ingin jemaat di tempat ini menjadi jemaat dari gereja yang terhilang. Semua pelayanan sosial baik, menolong orang baik, tapi kita harus ambil bagian
supaya kabar baik itu sampai kepada setiap orang. Mari kita berdiri, mintalah hati yang berbelas kasihan untuk menyelamatkan jiwa. Karena itulah sebuah doa yang menyenangkan Tuhan untuk mengabulkannya. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita memberi persembahan, gereja juga ada beberapa hadiah door prize karena Natal itu tidak akan lengkap jika tanpa hadiah ya. Hadiahnya udah siap? Iya sih. Ada ya? Hadiahnya banyak Bapak Ibu Saudara ya. Iya. Kita siap untuk acara door prize? Untuk acara hadiah Bapak Ibu Saudara ya. Hadiah tidak susah pertanyaannya dari saya. Yang pertama pertanyaannya adalah yang pertama ya tentang firman tadi. Tadi kita sudah mendengar firman tentang mengampuni. Di Alkitab dikatakan kita harus mengampuni. Pertanyaannya adalah yang bisa langsung angkat tangan ya. Nanti maju ke depan dapat hadiahnya. Berapa kali kita harus mengampuni menurut firman Tuhan? Oke, saya melihat yang paling ujung, yang paling belakang itu siapa? Pak Adi ya? Pak Adi ya? Ya Pak, boleh berdiri Pak dan maju ke depan Pak. Iya Pak Adi. Silakan Pak. Oh boleh, kan mau terima hadiahnya Pak. Hadiahnya di sini nggak di sana. Ya Pak Adi. Silakan dijawab Pak dengan lantang Pak. Kita harus mengampuni 70 kali 7. Selamat Pak Adia, selamat Natal, Tuhan berkati. Ini bingkisannya dari gereja. Haleluya. Kemudian kita ada satu pertanyaan lagi saudara. Yesi bisa ditampilin. Oh iya, sambil itunya disiapkan, saya punya pertanyaan saya punya lagi satu. Banyak hadiahnya saudara, kalau mau sampai jam 12 boleh di sini. Siapa yang pagi ini secara pribadi lewat WA mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Gembala atau Ibu Gembala kita? Secara pribadi, bukan di grup. Siapa? Ada? Ya ampun kebangetan ini. Ketahuan deh. Ada Pak Agam? Tidak ada ternyata Pak Agam yang menerima. Ya ampun, mari kita bertobat dari semua pelanggaran. Coba Pak Agam dicek dulu, dicek. Tapi saudara memang merasa nggak ada ya gitu ya. Cukup memberi selamat Natal di gereja dan juga di grup gitu ya. Gak ada Pak Agam, tidak ada. Dari jemaat kita, beneran gak ada. Banyak ini WA-nya Pak Agam sampai lihatnya gini-gini. Ternyata tidak ada saudara. Sudah habis ini langsung semua japri ke Pak Agam ya. Kasih ucapan. Oke, satu. Kenapa? Tapi orangnya gak ada. Oh satu tapi orangnya gak ada, yakin? Yakin gak ada di sini Pak? Ada satu tapi orangnya gak ada. Ya Allah, terpujilah dia. Baiklah, kita ini ada satu gamesnya, pertanyaannya. Nah ini, yang bisa jawab ini artinya dalam satu kata, silakan angkat tangan. Bu Rosa, maju Bu. Apa ya ini ya? Ada roti gosong dan ada jenis tanah gitu ya. Ini udah duluan Bu, sabar. Kayak guru sekolah minggu semua ini yang maju. Dijelasin ya Bu. Goliat. Itu gosong, songnya dicoret go. Jenis tanah ini tanah liat Goliat. Oh ya, kasih tepuk tangannya buat Bu Rosa. Silakan hadiahnya Bu di sebelah sana Bu. Pada panitia. Ya, satu lagi. Satu lagi. Nah, ini ada seperti ini saudara, sebuah kata, sebuah nama, sebuah kata. Tokoh Alkitab. Siapa?
Kenapa Bu Ana saya nggak kelihatan? Saya lihatnya terus. Ya silakan. Siapa ini? Saudari siapa? Maju ke depan. Boleh dijelasin tadi? Yang tadi tolong. Ini Obaja, itu kan hurufnya itu baja jadi Obaja. Oh gitu. Oh Baja. Iya, silakan sis ambil hadiahnya di sana. Oke. Kita udah bagi berapa? 3 ya? 2 lagi ya? Oke. Yang pagi hari ini datang ke tempat ini beribadah bersama-sama lengkap satu keluarga. Boleh angkat tangannya? Aduh banyak ya. Yang bajunya sama satu keluarga. Ada? Kayak Pak yang sebelah sini ya? Ya, sama ya, merah ya. Ya boleh maju ke depan Pak. Ayo, silakan. Sepertinya ini jemaat baru juga atau tamu ya. Silakan Pak. Ada lagi yang satu keluarga sama? Ada lagi? Yuk maju ke depan sini boleh. Pak Huta Galung ya? Satu keluarga sama ya lengkap. Yuk maju ke depan yuk. Iya Pak, sepertinya kita belum pernah lihat ya. Boleh perkenalan diri Pak. Saya dari Paulus dari Palembang. Iparnya Traini, Ibu Traini. Mama Owen. Oh iya, jadi ini adalah Bapak Paulus dari Palembang sedang berlibur ke sini ya Pak, satu keluarga. Iparnya dari Ibu Tre. Itu ada satu keluarga lagi Pak Huta Galung, silakan maju. Ya, makasih Pak. Ya. Selamat Natal, Tuhan berkati. Ada satu lagi keluarga dari Bapak Huta Galung. Oh, cocok bener ini ya. Iya. Warga senior di jemaat kita Bapak Ibu. Iya. Lengkap Pak ya, lengkap ya. Amin. Silakan Pak. Shalom. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Di akhir tahun ini kiranya Tuhan memelihara kita, menuntun kita ke tahun yang akan datang, tahun yang baru. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Makasih Pak. Ya, ini hadiahnya Bu. Iya, terima kasih. Haleluya. Semuanya beri kemuliaan buat nama Tuhan ya. Natal adalah kasih, Natal adalah pengampunan, dan Natal juga adalah keluarga. Haleluya. Kita akan memberi persembahan Bapak Ibu Saudara. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Glenn Mimbar. Sudah ya, cukup. Door prize-nya cukup. Oh iya, Ibu Gembala bermurah hati. Jadi saya persilakan keluarganya yang tadi lengkap, nggak pakai seragam nggak apa-apa, silakan maju yuk. Mau dapat hadiah dari gereja, ayo, yang lengkap keluarganya. Ternyata boleh. Ayo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, silakan maju. Ayo. Sini bisa berkumpul di sini satu keluarga. Yang lengkap ya, yang lengkap. Iya, kita bahagia sekali karena keluarga adalah dasar dari segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal untuk keluarga Pak Ferdi. Tuhan berkati, Bu Nita, Tuhan berkati. Sukacita Natal, selamat Natal keluarga Pak Adi. Selamat Natal keluarga WL kita Pak Robert. Iya. Kuatet enggak ya? Enggak lengkap. Oh iya, anaknya satu tidur di rumah. Saya aja enggak lengkap. Ada lagi yang lengkap anaknya?
Opung, selamat Natal, Tuhan berkati. Ya, sudah Bu ya? Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Waktu dan tempat saya serahkan sama Pak Robert, kemudian kita tutup kembali di dalam doa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan buat segala kebaikannya bagi kita. Saya percaya hari ini semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, setelah persembahan nanti ditutup lagi dengan Bapak Gembala. Kita angkat pujian dari pulau dan benua. Haleluya, mari berglori bagi Tuhan. Sambil kita memberi yang terbaik, persembahan kita bagi Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Glory, haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Bapak terima kasih, ini doa dan syukur kami. Segenap hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Dengan penuh syukur, biarlah pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau saja, Allah di tempat yang maha kudus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan kerinduan kami, supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan juga menjadi kerinduan kami, agar keluarga kami, kawan kami, kenalan kami pun mendengar bahkan menerima keselamatan daripadamu. Bangsa kami Indonesia, biarlah juga beroleh damai sejahtera dan berkat-berkat Allah, sebab Engkau mengasihi bangsa kami. Kota kami Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan bahkan juga diberkati Tuhan, karena Engkau mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah mereka juga boleh bersuka cita karena karya keselamatan yang diberitakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mempersembahkan doa kami, ucapan syukur kami. Juga persembahan syukur, persembahan kasih kami mempersembahkan bagi Tuhan. Kau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, memberkati kami sekalian supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita pagi ini sampai selamanya, sampai Tuhan membawa kita di dalam rumahnya yang kekal selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat
Mari